Selamat pagi. Hari ini saya juga ingin mengawali dengan berbagi satu informasi yang dapat kita juga syukuri bersama, yaitu mengenai selera humor. Berapa banyak di antara kita yang memiliki selera humor yang baik? Karena ternyata memang selera humor ini bermanfaat juga bagi kesehatan kita. Di antara lain, orang yang memiliki selera humor yang baik yang positif, dapat membantu dirinya untuk mengendalikan diri terhadap stres yang terjadi setiap hari. Manfaat lainnya juga tentunya sehubungan dengan stres adalah mudah untuk menghadapi depresi. Karena depresi ini sebenarnya adalah pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita yang terus kita ulang-ulang pikirkan. Orang yang memiliki selera humor melihat hal-hal dari cara sudut pandang yang positif. Manfaat lainnya adalah dapat meningkatkan kualitas hidup, dikarenakan orang yang memiliki selera humor yang baik cenderung juga memiliki kepercayaan diri yang baik, di mana kepercayaan diri ini akan mengarah kepada pengendalian diri dalam melihat hal-hal yang negatif, sehingga kualitas hidup pun semakin baik. Manfaat yang lain adalah membantu meningkatkan imun tubuh. Karena seringkali tertawa, dan tertawa ini berhubungan dengan kesehatan jantung, mengalirkan darah dengan baik, dan juga membantu tubuh semakin sehat. Dilansir dari sehatku.com, setidaknya ada 4 jenis selera humor. Yang pertama adalah afiliatif, di mana selera humor ini memperkuat ikatan sosial. Ini selera humor yang baik. Yang kedua adalah self-enhancing, di mana selera humor ini melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang baik. Yang ketiga adalah agresif, di mana selera humor ini berdasarkan dengan mengolok orang lain. Ini tidaklah baik. Yang keempat adalah selera humor self-defeating, di mana menjadikan diri sendiri sebagai target. Ini juga tidak baik. Jadi kita juga harus memilih, menyaring apa saja yang kita dengar, apa yang kita perhatikan, karena itu akan mempengaruhi karakter kita. Meskipun kita sudah besar, sikap meniru itu selalu ada. Itulah sebabnya saya sangat bersyukur untuk informasi ini, di mana saya juga harus memilih selera humor yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan, dengan semakin banyak tahu, kita semakin lebih baik untuk memilih segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ada banyak berkat Tuhan yang dapat kita syukuri. Mari kita terus bersyukur, kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 12 Oktober ialah Kita Mengakui Kristus. Ayat intinya diambil dalam Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Penjelasannya, apakah kita mengakui Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita mengakui Dia dalam pakaian kita? Menghiasi diri kita dengan pakaian polos dan sederhana? Apakah kita menghiasi roh yang lemah lembut dan pendiam yang sangat berharga di hadapan Allah? Apakah kita berusaha untuk memajukan tujuan Sang Tuhan? Tidak ada gunanya mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak boleh memakai ini atau itu. Karena jika cinta hal-hal yang sia-sia ini ada dalam hati Anda melepaskan perhiasan, hanya akan seperti memotong dedaunan dari pohon. Kecenderungan hati alami akan kembali menunjukkan diri mereka sendiri. Anda harus memiliki hati nurani sendiri. Kita harus tinggal di dalam Dia seperti cabang tinggal pada pokok anggur. Apa yang kita inginkan adalah meletakkan kapak pada akar pohon.
Kita ingin mati bagi dunia, mati bagi diri kita sendiri, dan hidup bagi Allah. Kita harus dekat dengan Kristus agar manusia dapat mengetahui bahwa kita telah bersama Kristus dan belajar tentang Dia. Barang siapa meniru Kristus akan menunjukkan penyangkalan diri dan pengorbanan dirinya, di mana hati nurani Alkitab Kristen memperingatkan seseorang untuk bersabar, menyangkal dirinya sendiri, untuk berhenti, tepat di mana orang duniawi melewati garis untuk memanjakan kecenderungan egoisnya. Di satu sisi garis adalah pengikut Yesus Kristus yang menyangkal diri, di sisi lain dari garis adalah pecinta dunia yang memanjakan diri sendiri, menjadi pamer mode, terlibat dalam kesembronoan, dan memanjakan dirinya dalam kesenangan yang dilarang. Di sisi garis ini, orang Kristen tidak bisa pergi. Itu bukan tempat baginya. Hidup kita harus disembunyikan bersama Kristus di dalam Allah, sehingga ketika Dia akan terlihat, kita juga dapat tampil bersama Dia dalam kemuliaan. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita mengakui Kristus dalam kehidupan kita, di mana kita harus mengetahui batas-batas yang dapat kita lakukan di dunia ini. Sama seperti selera humor tadi, ada batasan yang harus kita lakukan, begitu juga dengan kegiatan kita sehari-hari. Ketika orang duniawi mulai melewati batasnya, kita harus tahu bagaimana menempatkan dirinya sebagai umat Kristen. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih banyak. Kembali kami pun boleh memiliki waktu khusus bersama dengan Tuhan untuk mengawali kegiatan kami saat ini. Kami telah mendengarkan bacaan renungan pagi di mana Tuhan mengingatkan kami untuk menjaga langkah kaki kami terus berada dalam kebenaran Tuhan dan mengakui Kristus khususnya dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh menampilkan tabiat yang baik, mulai dari pemilihan kata-kata, pemilihan pakaian, pemilihan tingkah laku, sehingga kami pun boleh menjadi terang bagi orang lain dan bukannya menjadi batu sandungan. Ajarilah kami Bapa setiap hari untuk terus memiliki komitmen untuk mengikis diri kami yang masih jauh dari kehendak Tuhan. Kami percaya setiap kesempatan hari yang baru yang Tuhan berikan adalah juga saat bagi kami untuk menyangkal diri kami menjadi pribadi yang lebih baik. Semuanya itu hanya dapat kami lakukan dengan pertolongan Tuhan saja. Mohon kiranya berkat dan sukacita Tuhan selalu menjadi bagian kami, khususnya pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari kita terus bersukacita, memiliki alasan untuk bersyukur, khususnya hari ini. Sampai jumpa, kiranya Tuhan memberkati kita bersama. Amin.